Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau ini tidak hanya tokoh di Sumatera Barat, tapi juga tokoh nasional. Beliau pernah menjadi Wakil Menteri Pendidikan, dan mungkin tidak hanya tokoh pendidikan, beliau juga konsentrasi banyak membantu pemikiran di pembangunan pariwisata juga, kesehatan, karena background beliau sendiri adalah seorang dokter. Pak Fazly, Assalamualaikum Pak Fazly. Waalaikumsalam. Baik Pak Fazly, kemarin kita jalan-jalan ke Bukit Tinggi, lalu kita mampir di INS Kayu Tanam. Ini membuat kita jadi pengen sekali bicara dengan Pak Fazly terkait tentang INS Kayu Tanam ini, karena di situ kita lihat ketika kita buka di internet itu kebacaannya adalah INS Kayu Tanam ini adalah sekolah swasta menengah dengan corak khusus. Nah, makanya kita ingin bertanya nih Pak Fazly, apa yang dimaksudkan INS sebagai sekolah yang bercorak khusus ini? Apa yang membedakan INS ini dengan sekolah-sekolah kita yang lainnya, Pak Fazly? Janganlah minta mangga pada pohon rambutan. Jadi jadikanlah setiap pohon itu, apakah pohonnya, kalau rambutan, mangga, durian, dia tetap berbuah yang manis. Berbuah manis, artinya mencapai potensi terbaik. Jangan anak dipaksa hanya karena keinginan orang tua, keinginan guru, keinginan orang lain di luar anak. Jadi kata beliau, jadilah engkau menjadi engkau. Jadi artinya dua kali dia katakan, jangan meminta buah rambutan pada pohon mangga, tapi jadilah engkau menjadi engkau. Nah, karena itu menurut beliau yang ketiga pilarnya itu harus didasarkan kepada kreativitas. Kreativitas, apapun harus kita bergerak, berkreasi. Nah, sekarang lahir istilahnya kreativitas inovasi. Bagi beliau sederhana aja, pokoknya tidak ada waktu yang terbuang tanpa bergerak. Dalam hal ini tangan, apa saja kerjakan. Melukis, bermusik, bertanam sesuatu, mengerjakan apa saja, memperbaiki bangku-bangku, mencat. Pokoknya tidak ada waktu yang tidak bergerak dengan menggunakan tangan tadi. Ya, itu adalah tanda bahwa anak ini tidak berhenti mengeksplorasi peluang, potensi, dan juga melahirkan kreativitas. Pak Fazly, tapi kalau kita lihat dari tadi di pemaparan tadi kan sangat jauh pemikiran dari Tengku Safi ini. Tapi kalau kita lihat sekarang kan rata-rata pendidikan menengah kita itu lebih mengarah ke kognitif saja. Betul. Ke kognitif saja dibandingkan dengan ada tadi mencat mungkin atau yang sifatnya skill tadi. Bagaimana Bapak melihat relevansinya itu dengan apakah itu sebuah kritikan kita atau gimana? Ya, memang dengan filosofi itu didirikan, mulanya tentu dapat kecurigaan ya dari Belanda dan segala macam, tapi beliau tetap berhasil meyakinkan bahwa di tengah nasionalisme kepada setiap siswanya yang harus mandiri, tidak bekerja dengan sistem Belanda, dan kemudian dibangunnya kepercayaan diri tadi, maka dia bertekad, ya memang berbeda kurikulumnya dengan kurikulum Belanda. Mereka tidak mengacu pada kurikulum formal, dan ini berjalan sampai Indonesia merdeka. Nah, mulailah terjadi perubahan yang mendasar itu waktu sudah merdeka. Waktu sudah merdeka, karena di awal-awal itu kebebasan itu masih tinggi, maka di dalam INS itu ya ada SMA karena akademiknya ada SMK karena talenta dan kreativitas, vokasi itu juga banyak. Tapi ada juga SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa, karena berbagai kegiatan keterampilan seni rupa itu menari, bermusik, menyanyi, melukis, apa aja ada. Itu menjadi bagian penting dan banyak melahirkan lulusan yang dasar dari INS itu. Nah, malahan untuk akhlak mulianya itu juga diberikan. Jadi bercampur antara SMA, SMK, SMSR, dan madrasah aliyah. Nah, tentu ini tidak cocok dengan cara pendidikan kita yang dimulai dari hari ini kan dipisahkan itu, Pak. Kalau hari ini kan dipisahkan itu, Pak. Ada SMA, SMK, pendidikan aliyahnya. SMSR sekarang itu jadi SMK kesenian kan. Sekarang ada aliyah. Dulu itu menyatu di dalam satu sekolah oleh Engku Safei. Tapi anaknya nanti memilih sendiri. Apakah jalurnya dia akan maju ke akademik, masuk perguruan tinggi, apakah dia akan nanti menguasai
vokasi, kemudian mandiri bekerja atau membangun kewirausahaan, atau dia pada akhirnya memang lebih suka menjadi orang yang menjadi wirausaha ya di bidang kesenian, menjadi orang-orang yang kreatif. Nah, itu sangat tergantung pada anak masing-masing, dan sekolah menyediakan fasilitas untuk mereka berkembang memilih kemana bidang-bidang itu. Nah, memang waktu Orde Baru, pada saat Orde Baru ini kan dipimpin oleh oleh rezim yang dekat ke militer, dan kemudian uniformitas itu menjadi segala-galanya. Jadi orang tidak bisa lagi keluar kecuali patuh pada bidang-bidang yang tadi Pak Eka sebut, bahwa kalau SMA aja, nggak bisa macam-macam. Ya. SMK aja, SMSR saja, Alia aja. Nah, mulailah gagap INS waktu bertemu dengan sistem yang sangat keras, memaksa, sehingga ada waktu-waktunya, waktu Pak Anafis memimpin, lulusan INS tidak bisa dan tidak mau ujian nasional, karena kurikulum kita tidak mengikuti kurikulum pemerintah. Sehingga ada tahun-tahun di mana tidak bisa kita ikut ujian nasional, dan INS tidak mau mengikuti sistem yang kaku tadi. Dan waktu itu sampai ya sangat sedikit terjadi murid ya, yang kemudian direcover kembali, orang mulai makin mengerti apa yang diminta oleh Engku Safei itu menjadi makin terbukti dan relevan dengan kekinian. Ya, itu yang saya mau bilang tadi, Pak. Kalau kita lihat hari ini kan apa yang digagas oleh Tengku Safei itu menjadi sesuatu yang kita bicarakan. Ketika kita bicara tentang nilai-nilai, kita bicara hari ini pendidikan karakter. Ketika kita bicara tentang keterampilan, lalu kita bicara di situ hari ini tentang sekolah merdeka, contohnya kan pendidikan merdeka. Itu kan sejalan dengan apa yang difikirkan oleh INS Kayu Tanam waktu itu, Pak. Betul sekali. Nah, tetapi kalau kita lihat sekarang juga, kalaupun kita mau mendapatkan dua-duanya hari ini, tiga cara itu kan. Ada sekolah boarding school ya, tapi juga ada penekanan kalau boarding schoolnya ada keislaman, lebih penekannya keislamannya daripada yang lain. Sedangkan kalau INS sendiri penekanannya kemana, Pak Basli? Iya, ya pertama kita karena hati, tadi memang jadi akhlak mulia itu menjadi bagian ya, dan akhlak mulia tidak saja digambarkan oleh bahwa dia kalau menurut Undang-Undang Sisdiknas dia kan harus beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia ya. Tapi juga kita membangun karakternya. Jadi agama menjadi fondasi yang kuat untuk bangun karakter. Nah, dalam bahasa karakter ada dua bidang, yaitu karakter moral, ya kejujuran, empati, hormat pada yang lebih dewasa, cinta pada yang lebih muda, dan seterusnya. Tapi juga ada nilai-nilai karakter kinerja. Nah, ini yang kadang-kadang orang kurang memperhatikan. Padahal etos kerja, kemudian tidak menyerah, konsisten dalam berupaya, kemudian berani untuk mengambil risiko, bekerja dengan tim, pandai berbagi. Nah, itu karakter kinerja ini yang diminta juga oleh Engku Safei. Jadi karakter moralnya iya, dan itu agama banyak sekali berperan. Tapi agama pun juga bisa menjadi base yang kuat untuk karakter kinerja. Karena di agama hidup hemat, kemudian bekerja keras, rajin, ya kan, persisten, istiqomah, segala macam. Itu kan bahasa-bahasa agama semua. Nah, bisakah kita mengkombinasi itu? Jadi dalam pengertian generik kita bicara karakter, dan di ruhnya itu dibangun oleh agama, tapi juga dia membangun dua lini besar tadi. Ya, nilai-nilai yang bisa menjadi karakter moral ya, dan bisa juga membangun nilai karakter yang untuk kinerja. Nah, kalau ini keduanya bisa kita berikan, insya Allah anak-anak itu kemanapun dia pergi, dia kokoh. Karena karakter moral dia kuat, karakter kinerja dia juga kokoh. Gitu. Oke, Pak. Tadi itu kan dari narasinya seperti itu nih. Ketika dia turunkan dalam aktivitas sekolah, aktivitas di sekolah, itu karakter moral, skill, keterampilan tadi itu dalam bentuk apa kalau kita temukan di INS, Pak? Iya, karena itu sebetulnya harapan kita di INS dicoba dibuat nilai-nilai yang menjadi salah satu rujukan bersama ya. Jadi kita punya data dari anak itu sejak dia masuk
dan pernah kita membuat ya dan mencoba menelusuri apa aja sikap-sikap positif yang harus dibangun oleh anak ini dan apa aja sikap-sikap negatif yang perlu dihindari. Dan sikap-sikap positif itu dikasih poin dan itu selalu dicatat, terlambat atau dia jujur atau dia ngambil inisiatif, dia punya empati pada temannya segala macam, itu dicatat, yang positif-positif dikasih skor, yang negatif-negatif dikasih skor minus. Nah, kemudian catatan ini menjadi pendamping dari ijazah dari rapor mereka. Jadi ada portofolio anak yang menjelaskan siapa anak ini, apa saja kegiatannya, apakah dia aktif di OSIS, apakah dia ikut lomba ini atau dia punya inisiatif membangun bidang panahan di OSIS dan segala macam, itu diupayakan supaya rekodnya tidak hilang gitu. Dan di sana dia tahu nanti karakter-karakter mana yang positif yang dia berhasil capai, lakukan atau unjukkan, karakter mana yang dia ternyata masih tertarung dan dia dapat nilai negatif, tapi dia akan berupaya untuk memperbaiki. Nah, ini sebetulnya kita akan upayakan untuk menjadi bagian penting, baik di sekolah maupun di asrama, ya kan? Yang melakukan penilaian itu siswa itu sendiri ya, Pak ya? Semua. Jadi ada yang dari guru, ada yang dari siswa sendiri yang secara jujur dia melaporkan, dan kemudian pencatatannya itu menjadi pengetahuan semua gitu. Nah, memang ini kadang-kadang timbul juga kontroversi di antara guru karena kadang-kadang kan kalau kita tidak melihat filosofinya, ini seakan-akan judgmental aja. Sekedar negatif nomor aja ya. Iya, itu kan bukan cara pendidikan, tapi sebetulnya kan yang paling penting kan kesepakatan bahwa nilai-nilai yang disepakati yang akan dikembangkan itu atau diupayakan mereka untuk menunjukkan, ini kan kesepakatan. Jadi berapa poinnya itu juga kesepakatan dan relativitas antara kelebihan nilai yang satu dengan yang lain juga sesuai dengan kepentingan di mata mereka. Begitu juga yang negatif, merokok, apa segala macam, berbohong segala macam. Nah, hal-hal inilah yang menurut saya yang perlu secara pendidikan dicoba, tapi kembali ini harus didasarkan kepada pemahaman mereka tentang kenapa nilai-nilai itu penting bagi kehidupan mereka. Kemudian bagaimana mereka berjanji, jangan muluk-muluk dulu, yang mudah-mudah aja dulu. Mulai dari yang mudah-mudah, sehingga kalau yang mudah-mudah itu dia udah sepakati, kemudian kalau dia tidak bisa melakukan, kalau dia kena semacam hukuman sederhana, itu hukuman pendidikan, dia terima, karena itu bagian dari proses dia untuk memperbaiki diri menuju pada karakter yang lebih baik. Gitu. Ya. Kalau kita lihat dari sisi itu, berarti seluruh siswa kita yang ada di INS ini wajib asrama ya, Pak Fasli? Iya, teorinya wajib asrama karena pengasramaan itu total. Cuman karena kita juga harus peka terhadap lingkungan, maka kita juga menghargai anak-anak yang di sekitar kampus kita, itu kan kita berikan kemudahan masuk UNS. Dan mereka kadang-kadang menurut orang tuanya, karena asrama juga berbiaya, jadi mereka tidak mengasramakan anaknya, dia full day, namanya full day school, jadi dia datang pagi sampai selesai semua kegiatan, baru pulangnya dia malam di rumah mereka. Tapi yang reguler dan yang kita harapkan adalah juga berbagai kegiatan di asrama itu, dia berbaur dengan temannya, dia berbagi tugas, dia juga dapat pengayaan selama di asrama dan seterusnya. Karena pendidikan ini, kalau kita bicara dengan pendidikan karakter, kan tergantung juga pada lingkungan karakter, di mana karakter itu tumbuh. Nah, betul. Dan lingkungan kita ketika dia sudah, siswa kita sudah mulai keluar dari ruang sekolah, lingkungan sekolah, tentu dia akan berinteraksi dengan lingkungan karakter di luar sekolah itu sendiri. Yang bisa jadi itu mengganggu nilai positif, karakter positif yang kita kembangkan di sekolah. Betul. Nah, persoalan kita hari ini kan lingkungan karakter kita di luar sekolah ini yang susah dikontrol Pak Fasli. Internet semakin gampang, media televisi semakin mudah diakses, dan itu belum tentu mendukung karakter positif yang kita kembangkan di sekolah. Gimana menurut pendapat Pak Fasli? Ya, artinya kita kan tidak bisa menunggu semua ideal dulu di lingkungan kita ya, baru pendidikan karakter itu akan berhasil ya. Tapi kita yakin asal dia tahu kenapa dia harus jujur, seberapa besar peran jujur itu untuk masa depan dia nanti. Pekerjaan sekarang tidak lagi melihat kognitif ya,
Orang lebih suka melihat track record anak dan di bidang kejujuran ini, dan dalam karir mereka jujur itu melebihi kognitifnya, melebihi keterampilan atau kompetensi tertentu. Nah, kalau ini kita tunjukkan pada dia dan kita lihat profil dari orang-orang yang berhasil itu, bagaimana kejujuran, disiplin itu segala-galanya bagi mereka, dan mereka membuat testimoni bahwa itu yang buat mereka berhasil. Akhirnya kesadaran ini tidak lagi kesadaran karena dia melihat di lingkungan atau dipengaruhi oleh lingkungan, tapi dia sendiri yang sudah mulai bertekad. Tapi kita dampingi bahwa dalam proses itu dia tentu tidak selalu langsung jadi, tapi sedikit demi sedikit ya. Dan kalau istilah Engku Safei itu sehari sehelai benang, lama-lama menjadi kain. Nah, jadi bayangkan untuk membentuk tadi akhlak tadi, juga karakter tadi, keterampilan, dan juga tadi kreativitas bidang seni itu tidak datang begitu saja. Sehari selai benang, lama-lama menjadi kain. Dan beberapa alumni INS ini, ya kalau kita anggaplah sehari sehelai benang, lama-lama menjadi kain itu, kalau kita lihat sosok dari alumni ini sendiri kan juga sudah dapat pengakuan lah beberapa nama besar yang kita lihat. Yang kita pengetahuan sana nama besar itu memiliki kapasitas kognitif yang luar biasa, bisa jadi referensi juga bagi kita dalam persoalan moral. Tapi tentu saja dengan tantangan di zaman mereka dulu, Pak Fazli. Tantangan sekarang ini kan tentu jauh lebih kompleks lagi. Nah, sekarang bagaimana nih? INS Kayu Tanam ini menghadapi tantangan yang saya pikir jauh lebih kompleks dari dulunya. Baik tadi Pak Fazli sudah bicara juga, dalam konteks legalnya ada juga aturan pemerintah yang mengatur proses pendidikan. Tapi pada sisi lain juga ada tantangan yang juga tidak sedikit. Gimana Pak Fazli INS menyikapi ini? Hingga cita-cita Tengku ini masih bisa diwujudkan. Ya, artinya oleh Engku Safei kan disebut nih ruang pendidik ya. Jadi bukan sekolah gitu ya. Jadi ruang pendidik. Alam terkembang itu menjadi guru ya. Jadi harusnya kalau dengan sikap bahwa ini adalah ruang pendidik, setiap komponen di sana, mulai dari tukang sapu, yang menyiapkan makanan, pengamanan, kemudian yang bergerak memanfaatkan lahan, sampai kepada tenaga kependidikan, guru, dia adalah menjadi orang-orang yang bersama-sama membangun menjadi role model untuk dicontohkannya. Secara sederhana, tidak perlu mulu-mulu ya, tidak perlu pakai label bahwa ini jago jujur, ini jago disiplin. Alamiah aja, karena tadi tuh sehari selai benang, lama-lama menjadi kain itu termasuk juga membangun akhlak tadi. Tapi persistensi, konsistensi, istiqomah itu menjadi penting. Nah, kalau semua komponen ruang pendidik tadi dan alam terkembang ini dijadikan guru, itu saya kira kita yakin walaupun 3 tahun ya, pasti ada bekasnya lah. Apalagi kalau hal-hal ini kita komunikasikan. Setiap semester biasanya kita minta guru-guru berkomunikasi dengan orang tua mengenai profil anak di luar rapor yang kognitif tadi. Apa aja yang sudah bagus di anak-anak, apa yang mungkin perlu diperhatikan lebih banyak di rumah. Nah, jadi ini harapan kita yang tentu ini memerlukan juga SDM guru ya dan manajemen sekolah yang mampu untuk merealisasikan itu. Tapi paling tidak kita yakin apa yang ditunjukkan oleh Engku Safei ini masih sangat relevan dan bertambah relevan dalam dunia sekarang ini gitu.